Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 20 September 2023. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Hari ini juga merupakan perayaan wajib Santo Andreas Kim Tae-gon dan juga Paulus Chong Hasan, martir dari Korea. Renungan pada hari ini kita beri tema resiko menolak Allah. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kehadiran Tuhan dinyatakan dalam hidup manusia, terutama pada orang-orang kecil dan orang-orang yang tidak berdaya. Dengan demikian, kehadiran Allah menjadi sangat nyata, seperti misalnya pada orang sakit, orang mati, orang miskin, dan lain sebagainya. Karena mereka mempunyai keterbukaan dan ketergantungan pada Allah secara total. Mereka membiarkan Allah berkehendak di dalam dirinya. Tidak mengedepankan kekuatan diri sendiri, tetapi justru bergantung, atau dengan kata lain pasrah terhadap rencana Allah di dalam hidupnya. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka kehadiran Yohanes dan kehadiran Yesus acap kali ditolak, terutama oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan pada zamannya. Sehingga sulit bagi mereka untuk menerima Yesus dengan keterbukaan hati, apalagi mau tergantung pada Yesus sebagai utusan Allah atau sebagai Sang Juru Selamat. Karena mereka masih mengandalkan diri sendiri, mereka masih membanggakan apa yang mereka miliki, dan mereka tidak sadar bahwa semuanya itu sebetulnya juga adalah milik Allah, tetapi mereka pergunakan semena-mena seturut dengan kehendak diri sendiri, bukan seturut kehendak Allah. Maka resiko menolak Allah berakibat pada kebinasaan, terpisah dari rahmat Allah dan tidak memperoleh keselamatan yang telah disediakan Allah bagi semua orang tanpa terkecuali. Asal kita atau manusia itu taat dan setia serta hidup dalam rahmat Allah. Hidup dalam rahmat Allah ini perlu kita garis bawahi bahwa Allah tadi selalu memberikan rahmatnya. Kita diberi kebebasan, kita mempunyai kehendak bebas menerima rahmat Allah atau tidak menerima. Kalau kita menerima rahmat Allah, berarti kita patuh, tunduk pada Allah sendiri, menjalankan seluruh perintahnya, ajarannya, dan hidup segambar atau sesuai dengan rahmat Allah sendiri. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita telah menerima Allah dan hidup dalam Allah berkat sakramen baptis. Maka sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah, kita menolak segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah, melainkan menjaga karunia Allah yang berupa hidup yang sudah dikuduskan Allah pada kita. Kita sudah dikuduskan berkat sakramen baptis yang sudah kita terima. Roh Allah tinggal di dalam diri kita, seperti para martir Korea, Andreas, Kim Tae-gon, lalu kemudian Paulus Chong Hasan, yang mereka berkurban jiwa raganya demi menjaga harta surgawi yang sudah mereka terima. Ini merupakan bentuk kekudusan, hidup dalam kekudusan di hadapan Allah, memberikan diri demi keselamatan jiwa-jiwa, dan juga mengorbankan kepentingan diri sendiri, kepentingan jiwa raga kita, hanya mendahulukan kepentingan Allah. Dan disitulah hidup dalam kekudusan bagi Allah dan juga bagi sesama kita. Oleh karena itu marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita juga mampu menjadi martir-martir pada zaman kita, supaya kerajaan Allah itu semakin mewujud dalam kehidupan kita dan semakin banyak orang merasakan kehadirannya dan mampu untuk bersatu dengan Allah dan juga mengikatkan atau mengandalkan dirinya hanya kepada Allah sendiri, sehingga Allah berkehendak menyelamatkan semua orang yang taat
dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati.